Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dari keluarga kelompok kecil Surabaya bisa bersilaturahmi Cak Rizal yang telah membukakan pintu dan jendela hati kami sehingga kami lebih bersemangat untuk belajar Al-Qur'an, khususnya menerjemahkan Al-Qur'an atau mencoba memahami maksud kandungan dari teks-teks yang tertulis dalam Al-Qur'an dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang menyenangkan. Saya flashback sedikit mulai dengan Pak Rizal ini kelas Desember, awal Desember, akhir November saya bergabung, tapi sudah buntutnya, jadi nggak bisa ngikutin karena sudah jauh pelajarannya. Akhirnya Desember saya ikut sampai selesai. Kemudian setelah itu terfikir oleh saya kenapa tidak, walaupun saya belum menguasai, tapi saya mulai bagi dengan teman-teman. Akhirnya saya hubungi Pak Sam, teman SMA saya Pak Rizal, Pak Samsul Bahri, teman SMA saya. Rizal. Dan Pak Dharma ini teman saya sesama di perumahan, Rewin. Beliau usia 79. Kemudian Pak Irdam ini saya di Surabaya sesama orang Payakumbuh. Pak Irdam next. Pak Irdam dulu bekerja di Merck, perusahaan farmasi. Cuma sekarang beliau domisili sedang di Kampung, sedang di Payakumbuh. Oh, sedang di Payakumbuh ini. Di Payakumbuh. Jadi akhirnya terbentuklah grup kami ada sekitar 6 orang. Yang nggak hadir Pak Gatot, Pak Eko, sama Bu Rida. Bu Rida ini orang Awak juga, Pak Gatot ini Surabaya, Sidoarjo, Pak Eko juga Surabaya, Sidoarjo. Beliau sekarang lagi ngantor. Pak Eko kerja di sebuah perusahaan, beliau manajer HRD di perusahaan karpet, pabrik karpet. Sementara Bu Rida adalah notaris. Kalau Pak Samsul Bahri ini beliau ex-Telkom. Jadi nanti beliau bisa memperkenalkan diri sendiri secara lebih detail. Jadi flashback-nya begitu, kami mulai Februari ya Pak Sam ya? Ya. Februari kami mulai dan kami sistemnya deposito, Ustaz. Boleh. Deposito, kalau ada yang hilang kami guyon, ayo hilang 1 miliar gitu. Oh, ya. Nanti boleh ya ditanya 1-2 apa yang sudah diajarin. Silakan. Jadi demikian mungkin sedikit pengantar dari kami. Silakan satu persatu memperkenalkan diri ya. Jadi sampai sekarang kami baru saja belajar KKSAD. KKSAD baru selesai jempol kemarin, Ustaz. Apa? Kami satu-satu jempol, linking dulu Hua. Jadi KKSAD Hua satu kali pertemuan. Boleh. KKSAD lagi jari manis, ya. KKSAD lagi jari tengah, telunjuk, kemudian jempol. Karena kami berprinsip lebih baik belajar 1 jurus tapi matang. Daripada belajar banyak jurus nggak ada yang matang gitu, Ustaz. Jadi demikian pengantar dari saya. Mungkin Pak Ustadz bisa menyapa Pak Samsul Bahri. Mungkin satu-satu memperkenalkan diri dulu Pak. Silakan Ustaz. Pak Iwan, kita berikan kesempatan ke peserta untuk kenalan sesuatu dulu gimana? Boleh silakan. Kita mulai dari baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik, mungkin pertama-tama selamat bergabung di Zoom ini, di Zoom Al-Sani,
Yang Zoom ini hanya membahas Quran. Kita tidak ada bicara yang lain, cuma Al-Quran dari segi gramatikalnya. Jadi selamat bergabung. Selamat datang di dunia langka. Bapak Ibu sekarang termasuk manusia langka. Kenapa langka? Orang yang tertarik dengan Quran udah dihitung dengan jari. Itu pengalaman panjang saya, Pak. Saya menemukan pada saat orang saya survei dari tahun 96 ke atas saya ada survei satu. Tapi saat 2015 sampai 2021 itu saya survei akan lebih dalam. Ternyata orang-orang yang memahami Quran itu di luar pondok, kalau pondok pasti. Jadi survei saya gini, saya tanya dia di mana kerja, dia lagi baca Quran di masjid, ketemu di mall baca Quran, atau ketemu di mana-mana dia baca Quran. Kalau di masjid, saya tanya satu persatu. Nah, tahu nggak kamu apa yang mau baca? Enggak. Kok nggak tahu? Ya nggak belajar. Kamu di mana kerja? Sini. Tapi kalau dia di mana kamu sekolah pondok, wajib hukumnya kamu paham Quran. Kalau orang pondok yang nggak bisa menerang Quran, bahasa saya smackdown. Bapak tahu smackdown nggak bahasa? Smackdown itu kan. Kalau dia orang pondok nggak bisa menguraikan Quran, maka dia perlu di smackdown. Nah, kalau orang luar jarang bisa. Jadi Bapak Ibu, di situ rasa berangkat ingin sedikit memberikan sumbangan kepada kaum muslimat. Jadi saya seorang akuntan, Pak, saya kenalkan diri dulu. Saya seorang akuntan, lahir di Padang tanggal 27 Juli 61. Saya tamat di alumni UNAN, Fakultas Universitas Andalas Padang, jurusan akuntansi. Maka saya bergelar akuntan. Saya tahun 2015 banting setir total pensiun dini, mengambil untuk terjun bebas di Al-Quran. Jadi saat itu begitu saya lihat struk gaji saya cobek Pak, saya tendang pergi sana, saya ingin struk gaji saya Allah yang bayar. Bahasa saya waktu itu ya. Jadi saya ambil pensiun dini untuk memahami Quran. Nah, setelah itu langsung mengajarkan. Jadi background saya bukan orang pondok, saya bukan orang yang belajar Quran, tapi autodidak Quran. Ternyata mudah. Nah, itu yang kita sebarkan kepada Bapak. Itulah 5 pilar tadi, bahwa Quran itu mudah. Nah, kemudian saya ingin kenalan sama Bapak semuanya. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Samsul Bari untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin silakan Pak Samsul Bari. Mungkin yang penting bisa tuh asalnya mana, sekarang aktivitas dari apa, usia berapa, dan diajarkan oleh Pak Iwan sejauh mana. Silakan Pak Samsul Bari. Baik, terima kasih Buya Rizal, kesempatan waktu buat saya perkenalan. Saya Samsul, Buya, asal dari Sumatera Barat juga, tadi dari disebut oleh Daefru. Asalnya mana, Pak? SMA. Saya dari Payakumbuh juga, Pak. Ya, ketahuan namanya. Kalau dibilang ya, mungkin saya tebak ya. Ya, teman SMA-nya Daefru ini, Buya. Jadi saya domisili selama ini karena bekerjanya di BUMN, di Telkom, sekarang sudah purna. Jadi terakhir saya domisili sekarang di Semarang, Bu ya. Semarangnya Pundi, Pak? Saya di Semarang, ya. Semarangnya Pundi? Di daerah Majapahit. Di? Majapahit. Majapahit. Oh, Majapahit tahu. Semarang, daerah Pahit. Ya, daerah kota itu ya? Ya, masih dalam kota. Masih dalam kota, tapi Semarang dulu di Cinde, Pak. Oh, Cinde atas ya? Cinde Selatan. Selatan ya. Nanti kalau Bapak sempat main di sana sekali, ya bisa tunggu ya. Saya sudah purna, waktu lebih banyak di rumah sama anak cucu. Nah, jadi selama ini Bu ya memang belajar Al-Quran ini hanya sekedar membaca, kemudian membaca tafsirnya yang tertulis di kitab ya. Kemudian saya sama Daefrul ini diberi sedikit pencerahan terkait dengan gramatikal ini. Jadi kalau kata orang Padang itu pucuk dicinta ulang tibo, Pak. Mantap. Betul. Jadi selama ini bagaimana caranya saya mendapatkan ilmu Al-Quran ini tanpa di pondok. Nah, tanpa di pondok. Kemudian mudah untuk memahaminya. Nah, itu tadi pucuk dicinta ulang tiba, langsung saya iakan. Saya ikut ke Daefrul. Kapan waktunya? Nah, akhirnya akhir Januari itu kita mulailah grup ini. Alhamdulillah sampai hari ini
pembelajarannya dan metode belajarnya sangat efektif sekali. Sangat efektif. Jadi kita benar-benar dituntun skill-nya, bukan menghafal, Buya, tapi skill kita. Bagaimana memahami cepat Al-Quran itu. Contohnya kita dimulai dari kata benda. Selama ini kita tidak pernah, atau saya sendiri tidak pernah belajar ini kata benda atau kata apa ini, tidak pernah. Hanya sekedar membaca saja, Buya. Ya. Baca, kemudian baca terjemahannya atau tafsirnya. Selesai. Nah, jadi dengan metode belajar ini memang step by step, pelan-pelan. Akhirnya kata benda disampaikan secara komprehensif, dan menariknya kita diberi kesempatan langsung skill itu buka Al-Quran. Saya juga luar biasa itu. Kita buka Al-Quran secara acak, secara random, kemudian kita telaah dengan teori yang didapat. Kita telaah. Tapi karena banyak senior-senior saya di sini, Pak Irda, Pak Dharma, mungkin sudah paham dulunya, pertanyaan itu berkembang. Jadi waktu 2 jam itu nggak terasa, Buya. Baru kata benda, kita belajar ciri kata benda, kemudian ini apa, baru kata benda. Nah, setelah paham, baru kita belajar huruf, tapi itu diselingi juga kata benda, huruf. Nah, ini huruf apa semua pelan-pelan, kemudian dicontohkan semua di Al-Quran. Jadi contohnya tidak ada yang lain, langsung Al-Quran contohnya. Nah, dari waktu seminggu, kita cuma liburnya Sabtu Minggu, Buya. 1 hari kita tahfiz, jadi menghafal Al-Quran masing-masing kita, 1 ayat 1 minggu, benar-benar kita pahami, kita maknai sesuai dengan teori yang kita dapat. Kemudian kita bergilir menghafal kata per kata, ayat per ayat. Nah, ini materi yang terakhir ini kita masih masuk kata kerja lampau dan kata kerja sedang dan akan datang. Mungkin itu, Buya. Dan materinya benar-benar luar biasa, dan saya tidak menyangka seperti ini. Memang istilahnya kalau tadi Buya bilang manusia langka, jujur memang manusia langka. Mudah-mudahan di penghujung hayat hidup ini, umur ini bisa diisi dengan ini. Ya. Dan testimoni saya, selama ini kalau puasa itu saya mengejar target khatam Al-Quran, Buya. Ya. Tapi kali ini saya bagaimana menghafal, mempelajari gramatikal ini. Di bulan Ramadan sekarang ini. Ya. Jadi saya tidak mengejar istilahnya harus selesai khatam 30 juz 3 bulan, 1 bulan, tidak. Jadi benar-benar fokus ke sini. Dan yang menariknya, tips yang diberikan Uda Efrul ini terkait hafalan juga bagus, dan bagus sekali. Dan mudah untuk dipahami bagaimana cara menghafal Al-Quran yang bagus. Kemudian yang kedua, Buya, ini testimoni sedikit, testimoni juga. Kenapa saya bilang ini metode non-pondok ini sangat bagus? Kebetulan di rumah saya, asisten saya itu tamatan pondok, Buya. Tamatan pondok, dan masih muda. Waktu saya belajar ini, yang bersangkutan menyimak dan melihat. Nah, yang bersangkutan bilang ke saya, Pak, ini pelajaran pondok sangat sulit sekali dan waktunya lama. Asisten, Pak ya? Iya, tapi saya lihat Bapak orang-orangnya ada sepuh semua, ada ini, tapi kok mudah saja sambil ketawa, sambil senyum-senyum, sambil guyon. Nah, itulah saya bilang Al-Quran itu mudah, tidak seangker yang kita lihat harus di mondok gitu, Bu ya. Iya. Ya, alhamdulillah, saya terima kasih sekali Uda Efrul, Buya Rizal sebagai pembuka jalan. Semoga jadi amal jariah dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saya kira terima kasih Buya waktunya.
saya kembalikan. Oke, syukuran Pak Samsul Bakri. Satu kata dari saya cemburu sama Pak Iwan Mujahidin. Ya, sepertinya Pak Iwan Mujahidin ini sudah bisa diangkat memegang Zoom tersendiri nanti, ngajarkan khusus nanti. Jadi testimoni Bapak betul sangat luar biasa ya. Di Pak Iwan nanti kalau bisa Pak Iwan Mujahidin nanti ngasih juga di Zoom ini. Kita buat 2 kelas sekaligus. Kelas saya ngisi, habis itu kelas Pak Iwan Mujahidin ngisi. Luar biasa. Padahal gabungnya waktu Desember kan. Jadi saya butuh asisten lagi nanti. Di pagi, di malam sudah ada Ibu Nel. Dan pagi nanti Pak Iwan nanti mungkin. Itu satu kata cemburu. Cemburu pertama Pak, beliau seorang takmir masjid. Saya pernah juga jadi pengurus masjid, cuman pengurus masjid top. Saya tidak ikut dengan kegiatan yang lain. Tapi beliau ini tapi takmir masjid, ngajar juga Quran. Maka saya bilang kemarin, ini lebih bedanya takmir masjid yang paham Quran dengan takmir masjid yang nggak tahu Quran. Ada takmir masjid yang nggak, dia takmir masjid, tapi nggak tertarik dengan Quran ada. Jadi bersyukur kita ya, ada takmir masjid yang betul-betul menghidupkan Quran. Al-Quran itu pilar. Jadi Al-Quran itu adalah pilar utama dalam agama Islam. Jadi kalau kita nggak paham Al-Quran, bagaimana? Itu satu. Jadi cemburu saya. Yang kedua, Bapak, di ini banyak orang Telkom. Di zona Telkom banyak. Mungkin ada 10 orang lebih. Ada Pak Yusuf, ada Pak Herman, ada Pak Saprisam, ada Pak Aidil, dan banyak lagi. Ada Pak Ginting. Banyak sini di zona Telkom. Nah, mungkin saran saya, Pak Iwan, ini kan Bapak tetap di situ. Bagaimana kalau kita undang bergabung di grup yang baru sekarang, di grup belajar bulan Mei, tapi tetap Bapak kegiatan di situ. Jadi ikutin ini, kalau Bapak bisa ikutin, kalau enggak, tetap sama Pak Iwan. Jadi Pak Iwan tetap base-nya, tapi masuk juga ke grup yang belajar sekarang. Nah, diundang di WA grup nanti. Jadi Bapak, misalnya hari Senin, pagi, Rabu, dan kalau nambah sampai pagi yang sudah pensiun, ya, bisa bergabung di situ. Jadi nanti bisa juga Bapak nanti menularkan, artinya saling mengisi dengan teman-teman lain. Itu tawaran saya. Kemudian kalau gitu, saya bisa tes satu ya Pak Iwan, ya, ngecek ini, laporan Pak Iwan itu benar nggak di TKP gitu kan. Jadi kan sudah sampai ke SAD kan. Oke Pak Samsul Bakri, siap ditanyain ya. Di depan Bapak ada Quran sekarang? Ada Bu ya. Oke. Coba acak buka Pak. Acak aja buka, Bapak sebutkan ayatnya berapa. Sebutkan surat dan ayat berapa. Sebentar. Pakai Quran bolong ya Pak ya. Quran ini nggak ada terjemahannya ya ini. Oh. Ya jangan pakai Quran terjemahan ya kayak ini. Silakan buka. Acak aja Pak, sebutin ayatnya. Acak. Nah, saya akan bertanya. Surat Al-Maidah. Al-Maidah ya. Surat 5 111. 111. Oke. 111 Al-Maidah. Buka semuanya ya 111 ya. 111. Wa iza awhaitu itu ya ilal khawat. Oke. Saya menghindari pertanyaan yang bersifat Rusia. Jadi kalau Rusia saya tanya dulu ya. Nah, oke, waiz. Coba huruf udah belajar ya Pak? Huruf insya Allah. Oke, coba waiz itu. Coba uraikan kata waiz. Wa itu huruf atof. Hah? Wa itu huruf atof. Oh. Huruf. Ya kapan apa nama huruf atof? Suaranya kok jauh ya? Iya. Gini Pak, bentar. Ini yang Pak Iwan ajarkan metode Al-Sani atau metode Al-Sani Plus atau gimana Pak Iwan? Buka mic-nya Pak Iwan. Ini Al-Hasani Plus Pak. Jadi ada tambahannya dari Mumtaz ini Pak. Jadi ada yang khusus huruf gitu. Jadi Al-Hasani Plus. Jadi memang kita beri kelompok-kelompok supaya mudah gitu Pak. Seperti huruf cer gitu Pak. Kita kelompok gitu. Oke, nah kalau gitu saya terangin dikit masalah metode ya. Metode adalah sebuah cara untuk memahami Al-Quran. Ada metode Mumtaz, metode Al-Hasani, metode A, metode B, metode C. Seperti Bapak berobat ke dokter. Berobat ke sebuah, Bapak sakit.
Bapak sakit, Pak Iwan sakit, Bapak Sisa sakit, berobat kita. Ada metode medis, pergi ke dokter umum. Enggak bisa ada. Ada di cas. Ada kita berobat enggak bisa ada. Holistik itu punya setengah jam lagi lah. Holistik itu biasanya darah yang kurang lancar, maka dia ke darah begini. Darah harus dilancarkan. Maka dia pengobatannya caranya adalah cara makan yang herbal semuanya. Ada metode berobat bekam, bapak bekam. Nah, bekam biasanya coba biasanya kasih madu. Ada metode Sinse Cina. Nah, nah, itu metode. Pada saat kita memakan pakai metode holistik, jangan minta dibekam. Pada saat kita ke medis, ke dokter umum, jangan minta pula obat Sinse. Artinya apa? Mungkin saran saya ke Taiwan, ya itu baik, nggak masalah. Tapi pada saat sebuah metode, itu sebagusnya satu metode aja. Kenapa? Saya nemukan metode yang lain, nanti ada perbedaan dengan metode lain lagi. Misalnya gini, Bapak namakan wow atap. Nah, tempat lain bukan wow atap, namanya mungkin wow yang lain. Ada kata-kata nanti yang nggak sama judulnya. Nah, nanti, kok beda nih? Saya membuat sebuah metode ini, Pak, karena Pak Iwan, saya lihat metode Amtel ini kok beda-beda judulnya, beda-beda namanya. Tetapi pada saat mendeskripsikan sama. Nah, itu yang saya pegang. Jadi, nggak ada masalah semua metode, cuma namanya aja. Jadi kalau di metode ini, wah itu nggak perlu namanya wah atau wah aja, huruf biasa. Ya, dalam pemahaman kita tuh seperti biasa. Jadi kita menekan kepada mana, bukan kepada nama. Nah, gitu. Jadi kalau metode asli plus, saya bisa terima. Tapi kalau metode aslinya aja cukup huruf aja, nggak perlu disebut atofnya. Gitu. Nah, itu sekedar apa aja Pak Iwan. Jadi biar nanti soalnya di saya peserta saya sudah tekankan tidak ada istilah dalam bahasa Nausara. Nah kalau pakai wa'ataf itu udah pakai istilah. Jar itu karena belum ada terjemahannya aja Pak. Kalau ada terjemahan saya pakai terjemahan itu. Sampai sekarang saya belum ketemu terjemahannya apa itu. Itu kalau wa'ataf sudah ada. Jadi mungkin Pak Iwan apa Pak Iwan? Terjemahan ataf ini sih saya juga nggak ketemu Ustaz. Jadi sementara penyambung saya pakai aja dulu. Penyambung. Jadi wa'ataf itu wa menyambung ayat satu dengan ayat lain. Tapi mungkin nggak usah dipakai setelah itu. Jadi biasa. Wah. Nah, yang penting kita maknanya. Bahasa ini metode satu metode yang tidak mempersoalkan nama, tetapi mentekankan kepada terjemahannya. Kita energi kita 10 itu 9 untuk memahaminya, bukan untuk kata. Jadi kata kita nanti Bapak akan menemukan istilah di kita yang tidak ada tempat lain. Seperti huruf Sia. Keliling dunia pun Bapak ketemu nggak akan ketemu huruf Sia namanya itu. Nah, jadi itu ya, mungkin Pak Iwan tambahan dari saya. Silakan Pak. Jadi wa'is tadi apa artinya? Wa'is. Wa ini huruf, is juga huruf Pak. Ya, oke. Jadi artinya apa itu? Dan nggak boleh lagi ke kanan Pak, nggak boleh ke kiri lagi. Nggak boleh lihat tudung lagi Pak. Nggak boleh lihat catatan lagi. Lihatnya ke kamera aja. Kamera aja. Tes ini memang Pak Eko lagi di kantor ini. Ayo Pak Eko nanti ikut dites sama Ustaz Pak Eko. Pak Eko baru ke Ustaz. Lihatnya ke kamera. Maaf, terlambat gabung ini. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi kan beliau masih kerja ini Ustaz. Nggak apa-apa. Di mana kantornya Pak? Di Rungkut Pak, di Surabaya. Surabaya. Oke, nanti satu-satu dapat giliran ya. Iya sih. Oke, sekarang Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Wa'is. Matanya ke layar. Oke. Oke. Jadi wa itu huruf, is juga huruf. Ya. Au juga huruf. Au. Hati-hati. Wa'is. Kalau au Bapak anak huruf. Ini diskusi bebas saja. Hai itu apa? Hai. Ini Rusia ada dua Pak Iwan ke Bapak nih. Ini ada Rusia. Jadi au hai itu satu kata. Nah, au hai itu apa itu bentuknya? Yang buka Quran, jangan buka lagi itu Pak, nggak usah dibuka. Tutup aja itu. Pak, nggak usah buka Quran Pak Samsul. Ayat yang ada aja, ya, tutup aja itu. Nah, sekarang au hai itu analisa. Apa yang ini Bapak belajar Pak Iwan, laporannya tadi sudah. Apa au hai itu?
Auhaitu. Auhai. Apa itu? Ada tu di belakangnya, ada tu. Ada tunya. Ya. Oh, kata kerja. Kata kerja Auhai apa? itu. Hah? Kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja. Kata kerja, ada tu, ada tu. Ini cocokkan dengan laporan Pak Iwan, berarti laporan Pak Iwan. Kata kerja lampau ini dia. Oke. Mati. Dari mana Bapak tahu? Kata kerja lampau. Dari mana taunya Bapak kata kerja lampau itu? Auhai itu. Dari mana? Dari au-nya kah? Dari ha-nya kah? Dari amati kah? Dari mana? Dari tunya. Gitu. Dari tunya. Dari tu. Oke ya. Ya. Nah, sekarang siapa pelaku dari auhai itu? Pelakunya Auhai. Jangan kamera aja, pakai kamera aja. Ke kamera aja. Auhai itu. Nah, siapa Pelakunya Ana. Pelakunya Ana. Ana. Mantap. Huruf yang menyatakan bentuk sama dengan huruf yang menyatakan pelaku. Dari tu itu kata kerja lampau, maka dari kata tu juga pelakunya Ana. Ana ya. Nah, artinya apa itu? Aku telah. Aku telah. Nah, sekarang akar katanya apa? Itu Rusia nggak Bapak? Akar katanya ini Rusia. Bapak punya kamus? Ada. Coba buka akar katanya wahaya, Kak, wahaya. Ya, sebentar bisa. Kak, wahaya. Ini pola Rusia ada dua Taiwan. Wahaya. Kak, wahaya. Ya. Al-Maidah berapa ini? Al-Maidah 120. Halaman 111. 111. Oke. Hai. Auhai. Wahaya akar katanya, Pak. Coba cari wahaya. Cara buka kamu sudah bisa? Pak Iwan, buka kamu sudah diajarkan? Kamus kemarin. Pak Iwan? Buka kamu sudah diajarkan? Sedikit. Hai. Buka kamu sudah diajarkan? Sudah. Bagian. Coba cari wahaya. Wahaya. Hitungan, Pak. Kalau benar buka kamus, hitungannya 5 detik, Pak. Iya. Wahaya. 1, 2, 3, 4, 5, Wahaya. 6, 8, Ya. 9, 10. Waha. Wahaya, halaman 44. 494. Waha, ya. Apa artinya? Artinya menunjukkan, mengajarkan. Nah, sekarang pola. Apa polanya, Pak Iwan? Mengajarkan. Polanya apa, Pak Iwan? Wa iz auhaitu. Polanya dulu. Ini pola belum. Polanya apa itu? Ada alif depannya. Ada alif di depannya. Yang kita pelajari tadi pagi ya, Pak Dharma ya. Polanya apa ini? Pola 8 ya. Apa? Ada 8 ya. Pola 8 apa pola 4? Pola apa ini? Pola 3. Pola berapa Pak Dharma? Polanya apa? Ustaz ada itu ya. Auhaitu. Auhai. Huruf yang pertamanya berarti mati. Ya. Wawunya sukun. Punya sukun. Pola berapa itu, Pak? Pola 4. Ya, pola 4. Pola 4 itu contohnya apa, Pak? Pola 4. Contohnya tadi anzala. Jadi ada A depannya. Jadi polanya apa? Berarti Pola 4. dicari arti kata auhaya. Coba ke bawah tarik. Auhaya. Nah, cari ke bawah. Auha artinya apa itu?
mengajarkan. Telah bawahnya itu pola fa'alanya, pola afalanya. Oh. Allah mengilhamkan. Jadi mengilhamkan ini ya. Oh, iya. Nah, jadi kalau gitu, wa'iz auhaitu, dan ingatlah ketika aku telah mengilhamkan. Oke? Auhai siapa? Tuh itu anak tuh atau Allah itu. Karena tugas mengilhamkan Allah. Ya. Wa'iz auhaitu, dan ingatlah ketika kami telah mengilhamkan. Jadi kamu salaman pas 94 tadi. Polanya af'alah. Jadi setiap kata kerja yang kita tunjukkan, berapa poin yang harus kita pahami? Coba. Ya. Apa aja yang harus kita pahami? Kalau kamu kata kerja kayak auhaitu, apa yang harus kita pahami? Auhaitu. Ya, apa saja yang harus kita pahami di kata itu, sehingga kita bisa menerjemahkannya. Coba. Poin apa aja? Oh. Pertama, kita harus tahu kata dasarnya, kata asalnya, kata dasar. Berurutan. Oh. Apa dulu harus kita ketahui? Boleh bantu Pak Eko dan Pak Dharma, dibantu Pak Samsul di sana, Pak Samsul Barinya. Ya. Apa dulu yang kita ketahui kalau ketemu kata kerja? Oh yang ya. diajarin Pak Iwan. Kita lagi nyidang Pak Iwan sekarang. Pak Iwan nggak boleh ngomong. Kita harus tahu dulu kata kerja atau kata benda. Ini kan udah ketemu kata kerja nih. Ya, sudah tahu kata kerja. Apa saja harus kita pahami? Kita harus tahu pelakunya. Urutannya apa dulu? Oh, urutannya. Pertama, bentuk dulu. Ya. Bentuk. Nah, kita tahu bentuk di kata tu tadi. Oke. Kata itu yang menyatakan bentuk. Bentuk, ya. Jadi tu itu yang menyatakan bentuk. Tu itu tanda apa itu? Huruf tu itu tandanya kata apa? Auhaitu, tu itu tanda apa itu? Kata ganti. Tu. Tanda. Kalau bahasa Inggris itu id itu, Pak. Tanda apa itu? Id. I opened. Id belakang itu tanda apa itu? Tanda past tense. Ini tanda past tense kan? Ya. Nah, ini tuh tanda kata kerja lampau. Tuh itu tanda itu. Wama halak tu. Nah, itu lagi kan? Wa is auhaitu. Itu lagi tuh. Nah, tu itu tanda kata kerja lampau. KKL. Nah, pelakunya jadi 4 poin. 1 bentuk, KKL. Tuh. Yang kedua pelaku. Siapa pelaku di situ? Pelakunya siapa? Ana. Ana, ya. Lalu akar kata. Akar kata selalu 3 huruf. Mana 3 huruf itu? Alif, waw, a, ya, 4 huruf. Apa yang dibuang? Saudara yang dibuang salah 1. Apa yang dibuang? Alif. Bentuk. Alif. Kenapa dibuang alif? Alif. Karena dia pola. Polanya apa tadi? Pola af'ala. Pada saat ketemu wahaya, patahkan aja wahaya. Buka kamus. Wahaya. Kalau buka tadi kan 494 ketemunya menunjukkan. Nah, kalau af'alanya, auhanya memberikan, mengilhamkan. Nah, akhirnya kita tahu artinya wais auhaitu, dan ingatlah ketika aku telah mengilhamkan. Nah, kemudian ila al-hawarin. Nah, kepada ila itu apa itu? Ila juga huruf. Huruf. Nah, artinya kepada. Oke. Kepada itu ya. Al-hawariyun. Apa itu? Ini kata benda. Kenapa? Ada tandanya alif lam sama kasrah. Nah, alif lam aja tandanya. 1 alif lam. Apa tanda kata benda yang kedua? Al-hawari. Ada 2 tanda kata benda di situ. Al-hawari. Ada kasrah ri. Tanwin. Tanwin, okay. Pak. Tapi kenapa dia kasrah? Karena ada di depannya huruf jar. Itu ya. Di 2 tanda kata benda di situ ada kata ilah dan ada juga alif lam. Al-hawari. Iya. Artinya hawariyun, kelompok hawariyun. An itu apa itu? An ini juga huruf. Artinya
Artinya harus buka dulu nih Ustaz. Oke, nggak apa-apa bahwasanya. Oke, jadi pada bahwasanya inilah kataku kata. Aminu belum belajar. KKP belum ya Pak Iwan? Aminu Belum ya. Oke, Aminu itu berimanlah kalian. Ya, belum. KKP belum, Ustaz. Belum. Oke, apa? Berimanlah kalian bi kepadaku. Wabi rasuli dan kepada rasulku. Ya. Nah. Kalau itu juga belum belajar, walaupun belajar tapi ada Rusia Pak, nantilah. Mereka berkata amanah juga belum belajar. Washhad juga belum belajar KKP dan saksikanlah di anana bahwa kami muslimun. Nah, muslimun aja. Muslimun itu apa itu bentuknya? Muslimun. Kalau lihat tandanya ini kata benda, ada tanda. Apa tandanya? Ada mu. Oke, mantap. Oke, terus satu Buya, tadi kan 4 pola, 1 bentuk, 2 pelaku, 3 kata dasar, keempat apa Buya? Pola. Oh, pola ya? Ya, pola. Oke. Siap. Terima kasih Oke, Buya. Mumtaz. Oke, saya ke Pak Eko, boleh Pak Iwan? Silakan Pak. Pak Eko sibuk di kantor Pak Eko? Iya, mohon maaf ini bareng-bareng ini. Mohon maaf. Saya ke Pak Dharma. Ya. Pak Dharma. Sibuk Pak Dharma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dharma. Oh, langsung. Oh ya, silakan kenalan dulu. Oh ya, saya itu Dharma Setiawan, pensiunan pegawai negeri, usia sudah 69. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pensiunan dari mana Pak? Saya itu dari Madura, Bapak. Pensiunan apa dulu? Bagaimana? Pensiunan dari? Pensiunan dari PU, Dinas Pekerjaan Umum Departemen. Oke. Ya. PNS ya Pak? Ya. PNS ya? Pensiunan PNS? Ya, PNS. Pensiunan pensiunnya Pak? Saya itu berasal dari Madura. Ya. Terus dalam beberapa bulan yang lalu, sebelum bergabung dengan Pak Uda Afrul, itu saya itu mengikuti kajian bahasa Al-Quran di masjid kami. Tapi saya ketinggalan 4 tahun. Sehingga saya itu mencoba untuk belajar dan kebenaran udah iPhone kok kelihatan mengikuti gitu. Tapi hanya beberapa 1 kali, terus beliaunya mengajak saya untuk ikut gramatikal Al-Quran. Dan ada beberapa teman, tapi berguguran, akhirnya tinggal beberapa dan ditambah lagi dengan beberapa orang. Nah, itulah yang istiqomah. Dan alhamdulillah dengan metode yang diberikan Uda Ifrul, ini amat membantu sekali saya mengejar 4 tahun yang ada. Malahan itu boleh dikatakan sudah bisa menguasai dari sebagian besar malahan dari kata benda, kata kerja maupun huruf, termasuk pelaku-pelaku yang ada di dalamnya, termasuk juga objek-objek maupun kata ganti kepunyaan yang baik yang tersembunyi maupun yang tertulis di huruf Al-Quran itu. Sehingga boleh dikatakan kalau istilahnya kemarin dulu itu kalau kita mentadaburi Al-Quran itu hanya melihat daripada terjemahannya, tapi alhamdulillah hanya di permukaannya, tapi alhamdulillah sekarang ini bisa untuk mengetahui, oh ini adalah kata benda sempurna. Kata sempurna ada subjeknya, ada pelakunya, ada predikatnya, ada objeknya. Malahan boleh dikatakan
kalau kita memahami membaca satu ayat yang seperti yang dikatakan udah Samsul ya tadi untuk menghafal Al-Quran itu oleh udah Ifrul itu dikasih metodenya dengan scanner dan kata kunci. Tapi sebelum itu udah kita bahas mengenai gramatikalnya dan ditentukan kata kuncinya, sehingga setiap minggu boleh dikatakan satu ayat dari Al-Quran. Alhamdulillah sampai dengan kalau nggak salah itu halaman keempat pertama innalladzi masaluhum kamasalil ladis tauqadanaron itu sudah kita pelajari yang terakhir dan itu benar-benar dipahami hanya beberapa kata. Kalau yang kemarin dulu kita belum KKSAD belum mengerti, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah dapat dipahami. Jadi boleh dikatakan 90% daripada ayat-ayat yang kita pelajari itu sudah kami mengerti gitu Pak. Dharma, ya. Dharma ayat 17 itu apa kata kuncinya Pak? Ayat 17 saya tuh nggak ingat Pak kata kuncinya. Sebentar. Ayat 17 artinya saya ingat tuh hanya halaman Pak. Kata kuncinya lampu mati. Lampu mati. Itu apa? Lampu Apa kata kuncinya? Error ya ini yang seperti katakan tadi. Lampu mati. Error lampu mati. Masaluhum kamasalil ladis tauqadanaron falamma adaat ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Itu yang terakhir yang yang diajari kayak insya Allah. Insya Allah. Siap. Oke. Kalau gitu Pak Dharma, Pak Iwan Mumtaz, bagus ya. Sekali lagi saya senang berarti ini grup sukses ini. Kalau bagaimana kalau kalau bapak-bapak semangat yang tempurin tinggi, kita bikin kelas Pak khusus nanti sekali berapa nanti ketemu saya. Saya coba luangkan waktu Pak Iwan. Berapa ada waktu, mungkin tidak evaluasi saya. Seperti saat inilah, kan ada waktu nih setengah jam atau sejam nanti ya. Usahakan setiap minggu Pak Iwan. Jadi apa proses belajar? Nah, saya tanyakan nanti. Saya boleh tanya Pak Dharma satu ini? Boleh Pak Dharma? Pak Dharma? Boleh ya? Nah, bagaimana Bapak menguraikan kata-kata watarakahu? Bagaimana Bapak? Bapak menguraikan tadi ayat 17 ini. Masaluhum kama tadis tauqadanara falamma ada atma haulahu zahaballahu binurihim watarakahu. Nah, saya pengen watarakahumnya saja diuraikan. Watarakahum. Watarokahum. Ya. Watarokahum itu huruf. Takaro itu adalah KKL, taraka. Ya. Taraka itu adalah KKSAL dengan pelaku itu huwa. Siapa pelakunya? Pelakunya huwa, Pak. Oke. Ada katanya? Hum itu adalah kata ganti goib itu mereka berarti kata ganti ketiga jamak. Oke. Laki-laki. Oke. Laki-laki dan perempuan. Arti kata taraka, Pak. Di mana Bapak temukan arti kata taraka? Membiarkan. Di mana taunya? Taraka. Ya, taraka ini adalah di mana saya percaya bentuk Bapak katakan taraka itu membiarkan. Di mana saya bagaimana Bapak bentuk ke satu Bapak. Iya, di mana Bapak membuktikan kepada saya bahwa taraka itu artinya membiarkan? Di kamus, Pak. Jangan-jangan nanti ngarang Pak Iwan. Ya, lihat kamus. Sehingga Pak Iwan ngarang. Lihat kamus. Di mana?
Takara. Takara apa taraka? Takara. Tarakata. Taraka. Taraka. Hah? Taraka itu memang Taro. artinya dari kamus itu adalah telah Buktinya membiarkan. mana? Buktinya mana? Buktinya. Nah, kamusnya mana, Pak Pak Dharma? Kamusnya. Nah, ini melihat kamus ini. Nah ya, Ustaz. halaman berapa sih tahu saya? Saya ambil kamus dulu. Ya, saya nggak bisa begitu aja, Pak. Takutnya saya Pak Iwan ngarang nanti kan. Ya kalau ngarang Pak Iwan nanti kan kita hancur lebur semuanya, Pak. Menghayal nanti dia. Jadinya menghayal nanti kan. Menghayal. Taro. Halaman 77. Takara ini Taroka. taraka. Pada ini saya itu mata. Oh, salah. Ini konternya hidup nih Pak Dharma. Taroka. Ini saya itu tadi pindah karena sinyal wifi-nya tidak bagus. Nah, sekarang kalau taraka saya itu harus pakai lampu. Taroka. Nggak ketemu ya. Lam. Nah, ini dia. Jadi setiap kata yang terjemahkan, Pak, harus ada feedbacknya, harus ada latar belakangnya, harus ada sumber dasarnya. Halaman berapa, Pak? Sebentar, ini soalnya usia ini, jadi harus pakai lampu. Harus pakai lampu. Silakan. Takara. Halaman berapa ini? 78. Takara. Taraka, Pak. Taroka. Taraka ya, Pak ya. Halaman berapa? Sebentar. 70 berapa ini? Takara. Nggak ketemu. Nggak ada. Taro. Ini kurang cepat. Taro. Takara. Taha. Halaman 77. 77. Halaman 77. Ya. Ya. Takara. Apa artinya? Meninggalkan. Meninggalkan. Oke. Jadi watara kahum dan dia meninggalkan siapa jadi objek itu? Dia telah meninggalkan mereka itu. Nah, jadi kata ganti di belakang kata kerja itu sebagai objek. Ya, kata ganti di belakang kata kerja sebagai objek, kalau kata ganti di belakang kata benda sebagai pemilik, nah, sebagai objek di sini. Jadi watara kahum dan dia meninggalkan mereka. Jadi kalau kata kerja ketemu adalah 4 poin ya, bentuk. Nah, bentuk di sini apa? Taraka tadi. Di situ kita bisa mengatakan bisa watara, bisa taraka. Tapi kalau watara nanti kahumnya itu apa? Nah, jadi nggak ketemu di kamusnya, ada taraka. Jadi watara kahum dan dia telah meninggalkan mereka. Muntas pada Maya, semangat terus ya. Di kita ada Pak Bu Asmaniar umurnya 76. Ada Pak Salan nanti di Semarang itu Pak Samsobari, silakan cari Pak Salan nanti umurnya 46 tahun. Dia pelajar kita, studi kita juga 46 tahun umurnya. Nanti Semarang ada. Jadi insya Allah masalah usia nggak ada masalah. Ya Pak Salan
Bapak semangat terus dan Siap, alhamdulillah ya. tuntas ya. Saya mungkin ke Pak Edam dulu Pak, mungkin waktu. Saya ke Pak Edam dulu. Pak Edam, assalamualaikum Pak Edam. Pak Edam, assalamualaikum. Edam sepertinya jauh dari perang. Lagi Pak. Dia mau ada acara Pak. Oke. Pak Eko gimana Pak Eko? Masih sebutkan. Oke. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Iwan ya. Saya lihat saya sangat senang dan bahagia sekali. Ternyata Pak Iwan tidak beda tipis dengan saya cara saya mengintip dulu, menyebarkan ilmu dulu. Ingat Pak Iwan, pada saat kita ngajarkan orang, maka orang yang pertama belajar siapa itu? Orang yang pertama belajar kita. Jadi saya dulu dapat keuntungan dengan saya mengajarkan orang. Jadi orang belum tentu paham, tapi saya udah paham duluan. Itu keuntungan yang mengajarkan. Maka khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Jadi pada saat kita mengajarkan, sebenarnya kita belajar dulu. Pak Iwan nggak mungkin mengajarkan Bapak tanpa dia baca dulu. Pasti dia pahami dulu, baru diajarkan Bapak. Itu Pak Iwan ya. Nah makanya ta'allama dulu, belajar dulu, baru ngajar Pak. Jadi pada saat saya ngajarkan dulu, turun tanpa parasut nih Pak, saya ngajarkan ini, itu pertama saya belajar dulu. Nah masalah orang paham tak paham tuh kadang-kadang awal-awalnya tuh bisa jadi orang nggak paham, tapi yang jelas kita udah paham dulu. Nah jadi Bapak nanti kalau udah paham 1 ayat 2 ayat, ajarkan lagi ke orang. Pada saat proses kita mengajarkan orang itu, itulah kita belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu selamat datang di grup Al-Sani. Satu catatan saya, semua udah bagus, dan Pak Iwan, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Iwan, seorang tamir masjid yang care dengan jemaahnya. Banyak masjid-masjid Pak yang nggak paham Quran Bahasa, cuman tamirnya juga nggak kebuka mata ngajarkan. Nanti tamir itu ditanya Pak Iwan, selama kamu masa kejabatan kamu, apa aja yang kamu lakukan dengan umat itu. Termasuk salah satu ini, buta Quran. Kalau dia nggak belajar Quran, nanti Pak Iwan dituntut nanti. Pak, ya Allah, saya punya tamir masjid namanya Iwan Muhajirin. Saat itu dia belajar Quran dan dia mengajarkan pada teman yang 4. Saya nggak diajak ya Allah. Demi kebesaranmu, demi keadilanmu, saya nggak bisa paham Quran karena dia. Bagaimana jawab Pak Iwan nanti? Jadi ajaklah yang lain juga. Ajak yang lain semua umumkan. Itulah kelebihan takmir itu umumkan. Siapa yang belajar silakan. Berikan pilihan dia mau bergabung ke Pak Iwan dan sekian-sekian atau ketika punya waktu bebas silakan gabung ke Al-Sani. Jadi Bapak mungkin saya sarankan satu. Silakan bergabung ke grup Al-Sani kalau Bapak mau ya, pada saat besok kelas. Artinya apa? Pada saat Bapak gabung di situ, Bapak tetap di sini. Bapak home base Bapak di sini, tapi nanti pada saat belajar di situ, Bapak boleh masuk kapan Bapak punya waktu. Itu Pak Iwan. Tapi waktu Bapak yang utama ada di tempat Pak Iwan. Nah, Bapak bisanya, kelas kami kan ada malam. Nah, Bapak ada waktu malam nih, hari Selasa. Gabung aja kayak kita langsung. Masuk aja ke Zoom Pak Iwan ya. Boleh Pak Iwan ya? Ada waktu pagi Bapak, apalagi Pak Samsul Bari, banyak waktu kosong kan, masuk aja ke Zoom. Ya, insyaallah. Nah, gitu. Jadi nanti tolong Pak Iwan, semua HP Bapak-Bapak yang gabung sekarang, saya invite nanti di grup yang akan belajar di bulan Syawal. Oke, setuju Pak Iwan? Mau nanya bisa Bu ya? Silakan. Kalau seandainya, ini kan boleh katakan zaman teknologi. Kalau seandainya seperti umpamanya untuk mengetahui akar kata, kita menggunakan teknologi bagaimana, Bu ya? Oke, makasih Pak. Itu walaupun akar kata pakai teknologi, saya khawatir teknologi itu yang masuk surga nanti. Bapak pakai Google, yang masuk surga Google-nya nanti Pak. Jadi tetap pakai kata, carilah di kamus. Kalaupun pakai Google, nanti yang masuk surga Google Pak. Saya khawatir itu aja. Dan yang kedua, belum tentu teknologi itu benar. Nanti Bapak terpencet yang aliran yang lain. Kan mereka yang menyamar deh. Banyak yang akan merusak Islam nanti. Misalnya si A. Nah, ini nanti akar kata dibuat oleh si A nanti. Begitu Bapak buka akar katanya mestinya artinya Allah menyayangi, Allah benci nanti. Oh, Allah benci nih. Nah, nanti Bapak jadi masalah nanti. Itu orang-orang itu bisa mengaku seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan pakai teknologi untuk mencari akar kata. Tetap pakai hard copy. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin Pak Eko udah siap. Nanti Pak Eko bisa Pak Eko. Ya Ustaz, tapi saat ini saya enggak siap untuk ini, enggak bawa buku, enggak bawa apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, mungkin gini aja Pak. Pak Eko kantornya sekarang di mana itu? Ya, Kantornya di Surabaya. PT apa tuh Pak? PT? Klasik karpet, pabrik karpet. Oh, itu swasta atau swasta ya? Swasta. Oh, Pak Eko ownernya ya? Nggih. Oh, berapa orang karyawan Bapak?
Ada 750, Pak. Wih, dia orang karyawan Bapak? Bukan, saya pegawai di sini, Pak. Oh. Diajak aja mereka semua, Pak, yang Muslim itu nanti. 700 orang loh, Pak. Luar biasa itu. Dari Surabaya ada Pak Rafi Seniago, teman Pak Iwan udah gabung, ada beberapa orang yang sudah gabung ke kita. Nah, silakan nanti Bapak-Bapak. Jadi saya mohon izin kepada Pak Iwan, Pak Idam, Pak Samsobari, Pak Eko, dan Pak Dharma, nanti berikan nomor ke saya embed di grup baru. Satu itu, memperkaya wawasan. Walaupun Bapak katakanlah sebagai peserta pasif di situ, yang tetap aktif di sini, nggak masalah. Ataupun Bapak bisa ikut nanti membuat PR, kan ada PR nanti itu, mempercepat proses. Artinya Pak Iwan memang ngajarkan satu-satu, tapi nanti tetap di sini Bapak home base ya. Home base. Oke, satu itu. Jadi saya juga bisa bertatap muka dengan Bapak di kelas. Yang kedua, udah dari tadi. Misalkan rutin, Udah bisa ini. entah sekali 2 minggu, kapan Bapak punya waktu, kontak Pak Iwan ke saya. Ustaz, jam sekian ada waktu, nah insya Allah kami bikin Bapak, nggak usah pakai Zoom apa, kita bikin breakout room nanti. Pak Iwan mau jadiin, kita bikin breakout room di sini, katakan namanya apa ini? Alasani, masjid apa? Nama masjid apa? Udah masuk, cuman IMS aja yang nggak masuk. Masjid apa namanya, Pak? Tuh kan IMS-nya masih kosong. Mic-nya kebuka, tutup. Nah, atau ini Alasani Iwan Muhajirin, nah, masuk sana nanti ya. Bapak bisa nanti gabung di Zoom ini dengan link yang tetap dan saya kasih breakout room. Aku nggak tahu notes-nya itu, tak tinggal mandi, habis aku mandi langsung. Yang ketiga, saya senang bertemu dengan Bapak semuanya dan saya betul yakin dan salut dengan perjuangan Pak Iwan Muhajirin ya. Semoga istiqomah Pak Iwan ya. Istiqomah di sini dan semoga kita nanti suatu saat nanti ketemu lagi entah di Kopdar, entah Pak Iwan ke Jakarta bareng-bareng semuanya, bagaimana nanti saya ke Surabaya, insya Allah kita agak sekali jumpa di Kopdar. Ya. Mungkin harapan saya Bapak ke Jakarta nanti. Demikian dari saya Pak Iwan, semoga pertemuan kita kali ini karena Jumat, siap-siap kita ke masjid kan, teman kita cukup sangat, walaupun baru pertama kali lihat Bapak, saya, tapi perasaan saya udah jumpa. Tetap kayak gini, dia tulisannya tuh uploading tuh begitu. iCloud Pause. Mari berani mencandai beliau, berani mencandai Bapak. Kenapa? Itu karena tanda dekat. Aturan itu yang tidak ya. Demikian dari saya Pak Iwan. Saya kembali ke Pak Iwan sebagai kata penutup. Sama kayak HP yang lama. Sekali lagi selamat bergabung dengan Arsadi dan Pak Iwan di subnya. Silakan Pak Iwan. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu ya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih ya. Dan kepada kami. Nah, jadi kami agak lebih fleksibel dalam mencari referensi. Seperti Pak Eko ini Ustaz, beliau mulai jam 6 dari meja di kantor. Dia lanjut belajar selama dia nyetir sendiri. Beliau sampai di kantor parkir. Beliau sampai di meja kerja itu karena itu kami beri fleksibilitas untuk arti kadang-kadang pakai aplikasi karena saya menyetir enggak bisa buka kamus itu Ustaz. Jadi untuk memudahkan mencari arti memang kita pakai Jadi kalau enggak nanti Pak Eko-nya nggak bisa ikut. Oke. Dulu cari parkir dulu. Secara standar itu memang nggak ada IMS memang. Kalau kondisi darurat ya oke lah ya. Ya. Kondisinya darurat. Beliau tidak ingin tinggal Pak. Jadi atas mobil sambil gini Pak Iwan mungkin gini. Beliau tetap ingin mengikuti gitu Pak. Jadi kami jadi beliau nggak bawa Al-Quran, nggak bawa kamus, tapi dia di mobil. Jadi beliau bisa pakai HP untuk mempermudah. Karena kalau enggak nanti pakai jam 7 ya Pak Eko ya. Iya betul. Angka jam 7 kita kelasnya sampai jam 7:30 jam 8. Jadi 1 jam perjalanan, setengah jam di perjalanan dan setengah jam di kantor kadang-kadang. Jadi sudah di meja kerja masih lanjut. Jadi kita beri fleksibilitas seperti itu supaya kita bisa bergabung dengan itu. Oke. Ada lagi mau sampaikan? Jadi itu dan kita memang baru saja berapa kali pertemuan ya kata kerja. Jadi masih agak belum seberapa menguasai tentang kata kerja. Tapi bahan sudah dicetak semuanya ya PDF kita? Bahannya yang kamu sudah, yang bahan yang dari PDF. Belum Pak, belum Pak. Nanti saya. Bagilah. Nah, ya. Bagi Pak Iwan udah punya kan?
Sudah. Nah, bagi semua teman-teman, artinya Ya. gini, mempercepat jadi bisa mandiri belajar, jadi dikasih materi, nanti ikutin di videonya. Nah, channel saya kan Rizal Sani, ambil di situ. Oh, sekarang KKR, ambil KKR. Dengan skop pola, habis itu KKSAD, habis itu KKP, kemudian saya mau KKP, habis itu kata benda pelaku aktif dan seterusnya nanti. Saya biasa buat materi dulu sendiri yang dari Ustaz saya potong-potong. Karena terlalu banyak Ustaz. Terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak nanti terlalu tampilnya banyak sekali saya potong-potong. Jadi berikan satu-satu. Cicil. satu dulu. Nanti terakhir baru saya kasih yang global. Oke. Oke. Jadi seperti rumus itu belum saya kasih, tapi saya kasih satu. Oh gitu. Buka dulu gitu Ustaz. Kemudian baru terakhir nanti baru saya janji ngasih semua. Kalau semua itu kebanyakan Ustaz. Kadang kebanyakan. Maka buku panas dulu Pak Iwan. Pakai mama buat Tapi Pak Samsul tadi saya lihat siap ini Pak Samsul. Siap kan vision siap 24 jam ini kayaknya. Peko lah, Peko kita maklum. Iya. Pak Samsul mungkin udah siap 24 jam ya Pak Samsul. Siap, insya Allah 24 jam. Ini Ustaz. Oke, fleksibel Saya aja. ingin tambahkan, kami biasa saling isi Ustaz. Jadi Pak Eko ini keahlian beliau di tajwid Pak. Sama Pak Irdam itu di makhraj dan tajwid beliau yang memperbaiki. Oke. Ini Pak Irdam. Silakan ya. Assalamualaikum, maaf ada kesibukan lain Ustadz. Ustadz Rizal. Padahal ini pertemuan langka dengan Ustadz Rizal. Iya. Jadi tadi kita sudah cerita-cerita. Karena mungkin hari Jumat, mungkin di Surabaya sudah mulai dekat di Jumat kan. Saya dari jam 5.30 sampai jam 11 berapa jam tuh? Ya. 5 jam ya. Jadi mungkin Bapak juga mau ke. Nah mungkin kita buatkan agenda pertemuan yang kedua. Kapan nanti pertemuan yang keduanya? Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi silakan. Ya. Jadi satu pertama, saya mohon nomor Bapak nanti diberikan ke saya oleh Pak Iwan semuanya. Bapak saya invite di grup yang belajar baru. Harapan saya nanti Bapak boleh tetap aktif di situ, atau yang kedua, yang bagi Bapak-Bapak yang punya setengah waktu yang ada tersedia kelas, silakan gabung. Nah, sebagai tambahan referensi. Tapi dengan catatan Bapak tetap home base-nya ada di Pak Iwan. Nah, itu ya, home base tetap ada di Pak Iwan. Jadi saya tetap menerima laporan dari Pak Iwan nanti bagaimana. Saya bisa tanya Pak Iwan, gimana perkembangan teman-teman. Tanpa Bapak ketahui saya tanya Pak Iwan. Nah, laporan ke saya berbentuk suara. Dan ini Bapak kalau mau tahu ini ada laporan Pak Iwan ke saya, Pak ya. Nah, misalnya, sebentar ya, ambil dulu Pak Iwan. Nah, sebentar ya Pak ya. Dari Pak Iwan. Nah, ini misalnya. Ini Pak ya. Nah, kalau bisa dengar suara nanti. Nah, misalnya. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah peserta itu ada sekarang 2. Mantap berjuangnya dari mana bang? Hari Bani. Nomor. Jadi sampai hari ini kami baru sampai. Jadi itu lapornya Pak ya. Jadi insya Allah saya senang dengan perkembangan Bapak-Bapak semuanya. Dan Bapak Iwan mudah-mudahan Bapak dan kita semuanya nanti dicatat oleh Allah sebagai orang yang paham. Ya. Kita lama Pak ya. Nanti ini saya akan posting di YouTube ya. Kita terus 5 pilar tadi ya. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nyaman di Al-Sani. Karena sudah percaya Pak Iwan sudah bisa mewakili saya. Artinya pada saat beliau menerangkan itu, persis apa yang saya terangkan dulu kepada peserta saya. Cuma mungkin waktunya aja Pak Iwan, karena mungkin melihat kesibukan Bapak Ibu. Saya dulu kan karena berhadapan langsung, jadi ada target waktu. Nah, karena itu Bapak sibuk, Ibu sibuk, jadi didepositokan lah. Nggak apa-apa, saya nggak salah. Penting keinginan kita memahami Quran dengan sampai hilang ya. Itu Pak Iwan.
Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi senang bertemu dengan Bapak semuanya, dengan Pak Iwan Muhajirin dan teman-teman Pak Dharma, Pak Eko Budi, Pak Samsul Bari, Pak Irdam, Ibu Niagani sudah selamat. Salam saya kepada teman-teman yang ada. Nomor HP Indri. Oke Pak Iwan, kita akhiri dengan ucapan Ya. doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, segala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kata-kata yang salah, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika Bapak bermain di Jakarta, silakan singgah ke Sentul tempat saya, Pak ya. Oke. Baik, sampai jumpa dulu. Saya siap salat Jumat kita. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima